Terima kasih. Salam semuanya. Saya menyanyi memuji Tuhan. Dengan kekuatanku, ku dapat
kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi. Selamat datang kembali kita bersekutu di rumah Tuhan yang kudus ini. Saya ucapkan terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita akan memulai ibadah kita pagi hari ini, kita ambil waktu sejenak untuk saat teduh. Sidang jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Kita akan membacakan panggilan berbakti kita yang terambil dari Yohanes 1 ayat 12, 32 dan 34. Kita akan ucapkan secara berbalasan. Yohanes 1 ayat 12, 32 dan 34. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa jadi anak Allah. Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, kita ucapkan secara bersama-sama. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah. Kita sambut dengan nyanyian pujian nomor 4. Allah Bapa kami puja. Kami anak-anakmu
Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, puji syukur Tuhan untuk segala penyertaan-Mu hingga pada saat ini Engkau perkenankan kami untuk kembali memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk keberadaan kami di sini dengan keadaan sehat, kiranya Engkau selalu berkati kami. Sebentar kami akan mengikuti ibadah pada pagi hari ini, Engkau berkati kami Tuhan, urapi hati kami dengan Roh-Mu yang kudus Tuhan agar kami layak dan dapat menerima firman-Mu. Berkati Bapak Pendeta yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, kiranya apa yang disampaikan dapat kami teladani semua. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, kiranya boleh jadi hanya di dalam nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami, ucapan syukur kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sedang jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan kembali nyanyikan nyanyian pujian nomor 130, Aku Bertekad. Kita nyanyikan ayat 1, 2, dan 3 saja. Aku bertekad kan menjauhi bujukan dunia. Hanya Tuhanlah yang memberikan apa yang terindah. Sekarang aku datang, ku bebas dan senang. Yesus Maha Mulia, sekarang ku datang. Aku bertekad, Kristus ku terima, dosaku tinggalkan. Tuhanlah jalan dan kebenaran serta kehidupan. Sekarang aku datang, ku bebas dan senang. Yesus Maha Mulia, sekarang ku datang. Aku bertekad, Kristus ku turun dalam tiap langkahku. Sabda perintahnya ku junjung tinggi, hidup tetap teguh. Sekarang aku datang, ku bebas dan senang. Yesus Maha Mulia, sekarang ku datang. Saatnya kita akan mendengarkan sambutan dan pengarahan pastoral yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Iko Mang Andreas. Shalom Bapak Ibu, selamat datang dan selamat beribadah kembali di minggu siang hari ini. Dan kita yakin dan percaya Tuhan siap untuk memberkati kita semua. Dan jikalau hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam keadaan yang baik, sehat, kuat, itu semua karena kemurahan Tuhan saja, bukan karena kekuatan kita Bapak Ibu. Jadi sudah selayaknya kita mengawali ya minggu ini hari dengan datang beribadah kepada Tuhan. Jadi mari kita sungguh-sungguh siapkan hati dan pikiran kita supaya ibadah kita sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Jangan sampai ibadah kita setiap hari Minggu hanya rutinitas saja, tetapi tidak ada keseriusan, tidak ada kerinduan yang sungguh-sungguh untuk datang kepada Yesus, untuk menyembah Yesus, apalagi tidak ada keseriusan untuk memperbaharui hidup. Ya. Jadi kita datang beribadah kepada Tuhan, bukan hanya supaya tetangga tahu kalau saya orang Kristen hari Minggu ada di gereja. Ya. Tetapi kita datang beribadah kepada Tuhan. Ya. Kita mau serius datang kepada Tuhan, serius menyembah Tuhan. Dan di dalam ibadah itu, ya Tuhan juga rindu.
supaya kita terus memperbaharui kehidupan kita. Karena mungkin di minggu kemarin ya kita terbatas, kita manusia yang tidak sempurna, kita kadang sering tidak dengar-dengaran kepada Tuhan. Jadi lewat puji-pujian yang kita naikkan, lewat doa bahkan firman Tuhan yang akan kita dengar, kiranya itu membawa kita mengalami kebangunan rohani. Jadi kita bersyukur hari ini kita datang beribadah kepada Tuhan, ya kita mau nanti ya kita pulang ada pembaharuan hidup, kita pulang, kita sungguh-sungguh menjadi berkat bagi orang lain, khususnya keluarga kita. Jadi mari Bapak Ibu, sekali lagi selamat beribadah, arahkan hati pikiran kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan kita juga bersyukur di siang hari ini ada saudara-saudari Desi ya, yang sudah lama tidak bersama beribadah dan hari ini datang beribadah bersama dengan kita. Kemarin juga ikut WBI ya, ikut doa pajar juga ya. Jadi kita berdoa saling mendukung satu dengan yang lain supaya kita bertumbuh bersama ya, melayani bersama dan supaya hidup kita sungguh-sungguh berguna di hadapan Tuhan. Itu saja Bapak Ibu, mari kita arahkan hati pikiran kita kepada Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Kita buka Alkitab kita yang terambil dari Mazmur 37 ayat 25 sampai 26. Bacaan Alkitab yang terambil dari Mazmur 37 ayat 25 sampai 26. Jika Bapak Ibu Saudara sudah mendapatkan ayat tersebut, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan membacanya bersama-sama 2 ayat langsung sekaligus. Mazmur 37 ayat 25 sampai 26. 1, 2. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Terima kasih, silakan duduk kembali. Demikian pembacaan firman kita pada hari ini. Berbahagialah orang yang membaca, mendengarkan, dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita akan menaikkan permohonan doa-doa kita akan menyanyikan sebuah lagu, satu pujian, Menyenangkanmu. Tuhan bentuklah hati
Ibu Foni dipersilakan untuk membawakan doa syafaat. Pujilah Tuhan yang Maha Kuasa, Bapa kami yang bertata dalam surga. Kami mengucap syukur pada saat ini di mana Tuhan menuntun kami untuk masuk ke rumah-Mu, untuk menikmati di dalam ibadah kami. Sebelum kami menikmati ibadah kami, lebih dulu Tuhan siapkan hati dan pikiran kami dan ampuni kami setiap dosa-dosa yang kami perbuat sepanjang hidup kami, terutama hari ini kami telah menimbulkan dosa tidak menyenangkan Tuhan melalui perbuatan, tutur kata, pikiran kami. Kami sadar itu Tuhan kami lakukan. Kami mohon ampun Tuhan. Tuntun kami, bimbing kami, di mana kami berusaha menyanyikan lagu setiap kata, setiap kalimat. Tuhan tolong agar kami menyanyikan dengan sungguh-sungguh sesuai dengan kata-kata dan kalimat. Jadikanlah hati kami, kehidupan kami sungguh-sungguh menyenangkan Engkau Tuhan. Sehingga dalam hidup kami boleh kami merasakan akan kenyamanan dan kedamaian. Karena kami selalu rindu kepada Tuhan. Tuhan pun rindu kepada kami supaya kami selalu menyenangkan Engkau di dalam kehidupan kami melalui tutur kata perbuatan kami. Kami hanya mohon kepada Tuhan, tuntun kami Tuhan, supaya apa yang kami nyanyikan, setiap kata dan kalimat kami renungkan dan kami selalu pikirkan dan kami boleh melakukan Tuhan. Karena Tuhan rindu kepada umat-Mu, kepada kami, untuk kami selalu menyenangkan Engkau melalui perbuatan tutur kata kami. Tuhan, kami hanya mohon dengan sangat kasih-Mu, karena Engkau sungguh-sungguh mengasihi kami, sehingga kami pada saat ini pun seluruh jemaat Ebenezer, kami yang rindu ingin menyenangkan Tuhan, kami boleh berkumpul dalam rumah-Mu yang kudus ini. Terima kasih Tuhan, sepanjang minggu ini Tuhan sudah menuntun kami, mana kami melangkah setiap detik, setiap menit, setiap jam, hari lepas hari, satu minggu kami lewati. Kami menikmati akan semua yang kami rindukan, karena Tuhan memperhatikan kami, dan karena Tuhan sungguh-sungguh mengasihi kami. Tuhan, kami mengucap syukur, berkat-berkat kami dapatkan sepanjang minggu ini. Apapun berkat itu yang kami dapatkan karena Tuhan ikut ambil bagian dan Tuhanlah yang campur tangan. Kami boleh sehat Tuhan, kami boleh kuat, kami boleh menikmati akan kebutuhan hidup kami karena Tuhan sungguh-sungguh mengasihi kami. Sekali lagi Tuhan, kami mohon ampun kalau kami kurang mengasihi Tuhan. Kalau kami selalu menomorduakan Tuhan, kalau kami selalu mengabaikan Tuhan, kami sadar itu apa yang kami perbuat. Tuhan, kami mohon diampuni. Dan saat ini Tuhan, dengarkan kami mohon menyampaikan permohonan buat kami. Kalau Tuhan sudah memimpin, menyatukan kami saat ini di rumah-Mu yang kudus. Saat ini kami bersama-sama Tuhan untuk memohon kepada Tuhan, panjatkan doa. Kami berdoa Tuhan untuk keluarga hamba-Mu Bapak Komang di tempat ini, tinggal di rumah-Mu yang kudus ini Tuhan. Senantiasa Tuhan sampai saat ini Engkau menjaga dan melindungi serta memberkati di dalam rumah tangga dan pelayanannya Tuhan. Untuk memberkati keluarga gembala sidang kami Bapak Komang. Tuhan tolong Bapak Komang sebagai kepala rumah tangga terus bisa membimbing dalam rumah tangganya sebagai kepala gereja yaitu gembala sidang untuk mengembalakan jemaatnya. Tuhan, kami berdoa, berikan kesabaran ekstra baginya, kekuatan ekstra baginya, sehingga Bapak Komang tetap bisa mengembalakan dengan sukacita, bersama-sama melangkah untuk pekerjaan Tuhan di Gereja Ebenezer ini, serta cabang-cabangnya, bersama dengan seluruh panitia-panitia yang ada, yang telah dirancang, yang telah disatukan untuk bekerja sama, untuk memuliakan Tuhan,
mengembangkan akan nama Tuhan dan jemaat rumah-rumah Tuhan. Kami berdoa juga Ibu Eli sebagai ibu terus membimbing dalam rumah tangganya, juga melayani kami bersama-sama. Kiranya Tuhan memberikan kesabaran dan kemampuan untuk membagi waktu, terutama dalam pelayanan, dalam membimbing rumah tangga, dalam melayani suami, lingkungan tempat tinggal di mana keluarga ini tinggal. Tuhan, Engkau berikan pancaran terang sehingga berkat-berkat dan terang mereka dapatkan dalam kehidupan, dalam pelayanan, juga di lingkungan di daerah sini. Tuhan memberkati. Terpujilah Tuhan yang Maha Kuasa. Kami terus rindu Tuhan, kami tidak henti-hentinya terus memohon kepada Tuhan akan kasih dari Tuhan, dan Kau membukakan berkat-berkat bagi gerejamu ini Tuhan. Kami rindu untuk perbaikan gedung gereja kami Tuhan. Namun hingga saat ini pun belum kami laksanakan. Kami mohon ampun Tuhan kalau kemampuan kami terbatas. Namun kami hanya bisa berdoa dan memohon. Kami bersatu untuk datang kepada Tuhan untuk berusaha. Sebagaimana kalau Tuhan sudah berkehendak. Tuhan, tuntunlah kami sehingga rencana kami untuk memperbaiki atap gereja dan lain sebagainya, untuk memperbaiki rumah Tuhan. Kiranya Tuhan akan memberikan berkat dan akan terus menolong, dan sewaktu-waktu pasti Tuhan buka jalan dan kami jemaat-Mu Ebenezer boleh memperbaiki rumah-Mu yang kudus ini. Tuhan memberkati. Kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu Tuhan di dalam rumah tangga masing-masing, di dalam kerinduan mereka supaya mereka tetap dalam ada kedamaian sejati di dalam rumah tangganya. Di dalam melayani Tuhan kami bersama-sama untuk memuliakan nama-Mu. Tuhan berkati kepala rumah tangga yang harus mencari nafkah dan menegakkan rumah tangganya. Berkati para ibu rumah tangga yang harus menambah untuk mencari pemasukan di dalam pekerjaan. Tuhan berkati para ibu yang bekerja, juga berkati rumah tangga yang tinggal di rumah untuk mendidik putra-putri dan untuk membuat kedamaian akan rumah tangganya. Tuhan memberkati. Berdoa juga Tuhan untuk anak cucu kami dalam pendidikannya dari SD, SMP, SMA sampai yang kuliah. Kiranya Tuhan terus tolong agar anak cucu kami ini sungguh-sungguh menuntut ilmu dengan sukacita, dengan kerinduan, dengan takut akan Tuhan dan rindu untuk masa depannya, sehingga dalam pendidikan mereka ini terus Tuhan pimpin, Tuhan tuntun, sehingga anak cucu kami dalam pelajarannya sungguh takut akan Tuhan dan menerima akan ajaran-ajaran yang diberikan dari guru-guru, yang diberikan juga dari guru sekolah minggu. Mereka terapkan dan mereka lakukan. Kelak mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan melayani Tuhan dengan sukacita, dan menjadi anak-anak terang, anak kuat yang selalu memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati. Berdoa juga anak remaja kami di sini yang menyelesaikan kuliahnya, yang sedang kuliah di dalamnya. Tuhan terus bimbing agar mereka dapat sungguh-sungguh untuk menyelesaikan akan studinya dan mengharapkan suatu kebenaran untuk masa depannya, dan di dalam pergaulan kehidupannya Tuhan tuntun, Tuhan bimbing agar selalu jalan di jalan Tuhan. Tuhan menyertainya. Terpujilah Tuhan. Kami terus berdoa Tuhan untuk kegiatan gereja sepanjang minggu, dari hari Senin, hari Rabu, Sabtu pagi, Sabtu sore, dan sepanjang minggu ini. Mohon kiranya Tuhan tolong agar kami jemaat-Mu yang bisa mencapai akan rumah-Mu ini untuk kegiatan-kegiatan gereja. Kami mau ikut ambil bagian dan kami mau melangkahkan kaki kami untuk ikut ambil bagian di dalam persekutuan sepanjang minggu, sehingga kami boleh mendapatkan akan pengalaman yang belum kami mengerti selama ini, terutama dalam firman-firman Tuhan, untuk menggali firman-Mu, untuk lebih mengerti dan memahami, untuk bekal di dalam kehidupan kami. Kami melangkah ke depan, kami dituntun oleh firman-Mu setiap kami dapatkan, dan kami memperoleh akan kebenaran yang dimana kami rindukan akan pujian, lagu-lagu dan
kalimat yang barusan kami nyanyikan ada dalam diri kami. Kami selalu rindu untuk bertemu Tuhan, kami selalu rindu untuk menyenangkan Tuhan, kami selalu rindu untuk menyenangkan keluarga. Di dalam tingkah laku kami, tuntunlah kami Tuhan, kami yang muda, kami yang tua, kami yang anak-anak, supaya kami boleh memahami akar arti hidup ini, supaya kami terus dapat menikmati dan melakukannya bersama-sama demi kedamaian jiwa kami di tempat kami masing-masing, di dalam persekutuan kami. Tuhan memberkati. Kami terus berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan yang ada di Sungai Galing. Di dalam hari ini pun mereka boleh ibadah, Tuhan menuntun ibadah mereka. Tuhan berkati Bapak Melki di dalam kepemimpinannya, juga berkati di dalam jemaatnya, sehingga mereka tetap bersatu dan saling mengasihi di dalam kegiatan gereja, di dalam kehidupannya jemaat kami di Sungai Galing. Tuhan terus menolong mereka, Tuhan memberkatinya. Berdoa juga Tuhan untuk jemaat Tuhan yang ada di Sumatera. Kiranya Tuhan tolong Bapak Dharma dan keluarganya yang memimpin, yang membimbing jemaat yang telah terkumpul, yang dikumpulkan oleh Bapak Dharma, karena Tuhan yang menuntun saat ini. Semoga mereka juga dalam keadaan ibadah seperti kami, memuliakan Tuhan, menyapa Tuhan bersama-sama. Tuhan memberkati. Terpujilah Tuhan. Kami terus berdoa buat bangsa negara kami yang terus kami berdoa untuk kedamaian, kenyamanan, kesejahteraan di negara kami. Kami berdoa untuk pemimpinan tertinggi dari presiden sampai stafnya, supaya sungguh-sungguh bekerja untuk mensejahterakan rakyatnya, untuk mendamaikan rakyatnya. Tuhan terus memberkati Presiden Jokowi yang sebentar lagi akan lengser, dan Tuhan mempersiapkan presiden yang baru, Bapak Prabowo, untuk melanjutkan apa yang dilakukan Bapak Jokowi selama 2 periode, yang syukur lebih baik, dan yang dikerjakan boleh dikerjakan lebih maju lagi, sehingga rakyat Indonesia boleh menikmati kesejahteraan, kenyamanan, kedamaian, disamaratakan di dalam kasih-Nya. Kami rindu akan kesejahteraan, kami rindu akan seperti mereka, untuk dapat menikmati akan apa yang mereka perbuat, akan pemimpin perbuat buat mereka, juga buat kami. Terpujilah Tuhan. Inilah permohonan doa kami. Sekali lagi kami mohon ampun Tuhan akan dosa-dosa kami, dan doa yang kami panjatkan yang tidak sempurna, mohon Tuhan sempurnakan. Sekali lagi siapkan kami untuk menikmati ibadah ini. Sebentar lagi kami akan menerima sabda-Mu. Tuhan, kami berdoa untuk hamba-Mu Pak Komang, siapkan apapun yang keluar dari mulutnya itu karena Tuhan yang menuntun. Kami siap untuk menikmati kelanjutan ibadah kami. Terpujilah Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih kepada Ibu Foni yang sudah membawakan pokok-pokok doa dan permohonan kita semua. Saatnya kita akan memberikan persembahan dan perpuluhan kita. Sebelumnya kita nyanyikan nyanyian pujian nomor 292, Antarkan Masukan. Kembali dan sama
dipersilakan. Panggilan memberi terambil dari Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu, persembahkanlah dirimu sebagai persembahan hidup yang kudus, yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Dipersilakan. Di belakang juga sudah tersedia kotak persembahan untuk pembangunan dan renovasi. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan buat pembangunan kita, dipersilakan. Kotak ada di belakang. Sidang jemaat sekalian diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan melanjutkan doksologi kita. Pujilah Allah yang mulia. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk persembahan yang telah kami kumpulkan. Kau berkati persembahan ini Bapa, kiranya persembahan ini dapat menjadi berkat dan dapat memperluas pekerjaanmu di muka bumi ini Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih. Dipersilakan untuk duduk kembali. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu yang sudah disampaikan. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Muda Iko Mang Andreas, kita akan mendengarkan paduan suara gereja membawakan satu pujian, dilanjutkan nanti dengan paduan suara nursery.
Mari kita tutup kepala, kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih ya Tuhan. Engkau telah memimpin ibadah kami dari awal sampai pertengahan ini. Dan tiba saatnya kami saat ini, dari anak-anak sampai dewasa, kami siap untuk menikmati kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu, kuasailah hati dan pikiran kami. Kami rindu firman-Mu yang akan kembali memberkati kami. Pakailah hamba-Mu yang terbatas, yang lemah, yang jauh dari sempurna ini. Biarlah setiap tutur kata yang keluar dari bibir hamba-Mu ini sesuai dengan apa yang ingin Tuhan sampaikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, inilah kami dengan segala keterbatasan kami. Kami siap membaca firman-Mu, kami siap mendengar, merenungkan, dan kami juga siap untuk melakukannya. Terpujilah nama Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Kita bersyukur kita boleh berkumpul kembali di rumah Tuhan. Minggu kemarin di grup WA gereja ya, ada berita sukacita bagi kita ya. Bagi Bapak Ibu yang hari ini hadir ibadah di gereja ya. Karena nanti selesai ibadah ya, Ibu Elda akan menyiapkan berkat jasmani ya. Jadi terima kasih buat Bu Elda atas berkatnya. Minggu kemarin dia ulang tahun ya. Kiranya sehat selalu, panjang umur, Tuhan memberkati. Dan ini ide bagus juga ya. Jadi kalau Bapak Ibu yang lain nanti berulang tahun, mau mengucap syukur ya, mau bagi berkat lewat makanan jasmani ya, langsung saja sampaikan di grup ya. Jadi supaya semuanya mendengar ya. Tapi Bapak Ibu ya, kita datang ke gereja jangan hanya karena berkat itu saja ya, tapi kita datang ingin berjumpa dengan Tuhan ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, 2 minggu lalu
Kalau tadi berita sukacita ya. Nah 2 minggu yang lalu kalau nggak salah ada gambar di sini ya. Tanggal 13 Juli ya. Ada berita duka dari jemaat GPIB kalau nggak salah ya. Jemaat GPIB di Jonggol. Di mana ada pasangan lansia. Ya, pasangan lansia meninggal dengan mengenaskan sekali ya. Mungkin Bapak Ibu sudah baca beritanya ya. Dan hasil visum mengatakan bahwa lansia ini ya kemungkinan sudah meninggal 3 hari di dalam rumahnya dan tidak ada yang tahu. Anaknya nggak ada yang tahu, tetangganya juga nggak ada yang tahu. Dan sampai ya jasadnya itu sudah membusuk ya, sudah bau. Ya karena bau inilah akhirnya tetangga mungkin mencium aroma yang enggak enak ya, akhirnya dari situlah ya. Akhirnya tetangga dan jemaat GPIB itu tahu kalau ibu ini sudah meninggal dunia dengan mengenaskan. Saya sedih sekali mendengar berita ini ya. Ini orang Kristen ya, keluarga Kristen. Dan saya membaca kesaksian salah satu jemaat GPIB di Facebook ya. Dia menulis di Facebook dan kesaksian jemaat ini menyampaikan bahwa lansia ini anak laki-laki ya, 3 kalau nggak salah ya, 3 anaknya. Ini bukan keluarga sembarangan. Ya, keluarga yang berada, keluarga yang sukses, anaknya sukses. Ya, mungkin ada yang udah sarjana S2, S3 mungkin. Dan jemaat itu memberikan kesaksian bahwa tidak pernah ya, ketiga anaknya ini berkunjung ke rumah orang tua. Sama sekali tidak ada kepedulian, tidak ada perhatian. Bahkan, ini kesaksian dari jemaat GPIB itu ya, sampai orang tuanya dimakamkan, tidak ada yang datang. Dan terakhir kemarin saya membaca berita, katanya ada yang datang hanya 1. Sampai segitu. Miris sekali mendengar kisah keluarga ini. Ya. Dan sudah pasti Bapak Ibu terjadi konflik dalam keluarga sebelum lansia ini meninggal, sudah pasti terjadi konflik ya, antara orang tua dan anak. Dan kita tidak tahu. Tapi persoalan konflik dalam keluarga itu tidak terselesaikan dengan baik sehingga akhirnya seperti ini. Tetapi ketika saya merenungkan peristiwa ini, ya, saya melihat dari sisi anaknya ini. Ya. Jadi anaknya ini, ya, kalau saya lihat sudah jauh dari pemahaman konsep hidup yang benar di dalam firman Tuhan, di dalam firman Tuhan, bahkan di dalam ajaran agama apapun. Kita mau apa ya, bilang mungkin anak ini udah itu anak neraka ya, jauh dari ajaran, apalagi ajaran firman Tuhan, apalagi dia orang Kristen, tapi saya nggak tahu apakah anak-anaknya Kristen, orang tuanya Kristen ya. Dan ini menjadi pelajaran dan banyak kita belajar dari peristiwa lansia yang meninggal mengenaskan ini, yang tidak diperhatikan oleh ketiga anak-anaknya. Bahkan yang memperhatikan lansia ini gereja, jemaat. Bahkan kalau lansia ini butuh sesuatu, dia selalu nelpon salah satu anggota gerejanya. Dia nggak nelpon anaknya. Mungkin ketika
telepon anaknya mungkin gak direspon. Karena kesaksian salah satu anggota GPIP mengatakan ada anggota gereja, pemimpin gereja yang selalu menghubungi anak-anaknya ini. Tetapi nggak direspon. Bahkan ketika direspon, anggota gereja itu bilang, dia sampai geleng-geleng kepala. Artinya apa? Pasti udah kata-katanya itu nggak baik. Nggak baik. Jadi ini pelajaran penting bagi kita. Kita tidak tahu persis persoalan keluarga ini. Ya. Dari orang tuanya seperti apa, dari anaknya seperti apa. Tetapi ini pelajaran penting. Ya. Persoalan dalam keluarga sekali lagi itu pasti ada. Dan harus diselesaikan. Tidak ada sesuatu yang tidak bisa diselesaikan. Ya. Jadi ini mengingatkan kita keluarga-keluarga gereja Ebenezer. Ya. Kalau ada masalah, konflik, orang tua, anak, apalagi menantu, ya, cucu, selesaikan. Jangan sampai keluarga kita seperti ini. Tetapi saya melihat anak pasangan lansia ini sudah jauh sekali Bapak Ibu dari pemahaman konsep hidup yang benar di dalam firman Tuhan. Jauh sekali. Ya. Sampai enggak mau datang ke pemakaman tuh orang tuanya sendiri. Udah jauh sekali. Ya. Dan saat ini kita juga diingatkan kembali lewat firman Tuhan untuk berjuang. Berjuang menjadi keluarga yang hidup benar. Mari kita membuka Mazmur pasal yang ke-37. Mari kita buka Mazmur pasal yang ke-37. Saya akan membacakan ayat yang ke-25. Tadi kita sudah membaca ayat 25 sampai 26. Tetapi ini ada kaitannya dari ayat 20 ya. Saya akan membacakan sekali lagi. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Jadi di dalam ayat yang ke-25 Bapak Ibu, itu adalah kesaksian. Daud menyampaikan pengalaman hidupnya, menyampaikan sebuah pengalaman kepada kita. Dari dia usia muda sampai dia usia tua, sampai dia usia lansia, sampai dia menjadi kakek-kakek, mungkin menjadi buyut. Ya. Dia mengatakan di dalam ayat 25 dikatakan di situ. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta roti. Artinya Bapak. Jadi Daud dia melihat dari usia muda sampai usia tua. Dia selalu melihat keluarga-keluarga yang hidupnya benar. Dan ketika Daud melihat keluarga-keluarga Kristen yang hidup benar itu. Dia melihat keluarga-keluarga yang hidupnya benar tidak pernah dilupakan oleh Tuhan. Ya. Dia selalu diberkati oleh Tuhan dan menjadi berkat. Itu kesaksian Daud. Tapi bukan berarti di sepanjang kehidupan Daud dia hanya melihat keluarga-keluarga Kristen yang benar. Enggak. Dia juga pasti melihat keluarga-keluarga yang tidak benar. Tetapi dia di sini ingin mengingatkan kepada kita
supaya kita bersama-sama berjuang menjadi keluarga-keluarga Kristen yang hidup benar. Karena apa Bapak Ibu? Menjadi keluarga yang hidup benar itu sebuah tantangan yang berat dan tidak mudah Bapak Ibu. Siapa bilang menjadi keluarga Kristen yang hidup benar itu mudah? Tidak. Tidak mudah. Tantangan yang berat. Karena kehidupan dunia ini begitu mempesona. Kita semua ada di dunia yang begitu mempesona dan penuh dengan kenikmatan. Dan terkadang tidak sedikit keluarga-keluarga Kristen ditarik oleh dunia yang mempesona ini. Oleh dunia yang penuh dengan kenikmatan ini. Dan pada akhirnya membawa keluarga-keluarga itu pada suatu persoalan. Dan menggoyahkan keharmonisan keluarga itu. Berlahan Bapak Ibu. Tapi pasti. Ya. Berlahan namun pasti itu terjadi. Pada akhirnya membawa sebuah kehancuran. Ya contoh ya. Lihat skandal polisi yang terburuk di Indonesia ini. Ya, melibatkan orang-orang Kristen juga. Ya. Yang pada akhirnya berdampak kepada keluarganya. Ya, banyak orang Kristen jadi polisi. Ya. Kita tahulah kasus Sambo mungkin udah kita lupakan itu. Masih ada polisi-polisi Kristen. Kita juga tahu Indonesia korupsi terburuk. Dan di sana juga melibatkan orang-orang Kristen, keluarga-keluarga Kristen. Ada ketidakjujuran. Itu terjadi. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita merenungkan dari pengalaman Daud ini. Ada dua pertanyaan yang perlu kita renungkan di siang hari ini. Yang pertama Bapak Ibu, apa sih yang dimaksud orang benar itu? Keluarga orang benar itu seperti apa sih? Ya. Daud mengatakan, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Apa sih yang dimaksud orang benar? Apa yang dimaksud orang benar? Pertama Bapak Ibu, orang benar itu lawan dari orang fasik. Jadi orang benar itu bukan orang fasik. Daud juga menyampaikan. Kita melihat ayat yang ke-20 ya, Mazmur 37 ayat 20. Ya, saya enggak tulis ayatnya di sini. Silakan slide selanjutnya. Dikatakan di sini, sesungguhnya orang fasik akan binasa. Musuh Tuhan seperti keindahan padang rumput. Mereka habis lenyap bagaikan asap. Tetapi orang benar adalah pengasih dan pemurah. Jadi Daud sedang menjelaskan di sini. Orang benar atau keluarga-keluarga hidup benar itu seperti apa? Orang benar bukan orang fasik. Bahkan di dalam Mazmur pasal 1 ya, sudah dijelaskan di situ berikutnya jalan orang benar dan jalan orang fasik. Mungkin kita sudah hafal. Pak Sari mungkin sudah hafal firman Tuhan ini. Randy mungkin sudah hafal juga ayat 1 sampai ayat yang ke-6 ini.
Di sini menjelaskan orang fasik itu seperti apa. Orang fasik itu siapa? Orang benar itu siapa? Jadi kalau kita membaca Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Orang fasik itu dia mengaku Kristen. Oh, saya orang Kristen. Saya punya Alkitab. Di rumah saya juga ada Alkitab. Tetapi ya, dia yang mengaku Kristen, dia yang mengaku punya Alkitab, tidak mau mematuhi firman Tuhan. Dia berdosa, tetapi tidak mau mengakui dosanya. Selalu berkompromi dengan dosa dan tidak mau menolak segala jenis praktek kejahatan. Ini orang fasik. Ya, pokoknya orang fasik itu nggak bener lah. Ya, itu orang fasik. Ya. Lalu apalagi yang dimaksud orang benar? Beriman dan taat kepada Allah. Dalam perjanjian lama, mereka yang disebut orang benar adalah orang yang beriman dan taat kepada Allah Israel saja. Dari mana kita lihat itu? Mari kita lihat pengalaman, bukan pengalaman, pesan Tuhan kepada Musa untuk disampaikan kepada keluarga-keluarga umat Israel. Di dalam Ulangan pasal yang ke-6. Mari kita membuka Ulangan pasal yang ke-6 Bapak Ibu. Ulangan pasal yang ke-6. Ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-7. Saya akan membacakannya. Dengarlah hai orang Israel. Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau memperhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun, dan seterusnya. Jadi dalam perjanjian lama umat Israel diajarkan oleh Tuhan melalui Musa, keluarga-keluarga Kristen, keluarga-keluarga umat Israel itu diingatkan supaya menjadi keluarga-keluarga yang hidup benar. Hidup benar itu seperti apa? Beriman dan taat kepada Allah Israel saja. Gak boleh menyembah Allah-Allah yang lain. Gak boleh mendirikan bukit-bukit pengorbanan. Ini orang benar. Jadi ini perintah Tuhan lewat Musa. Supaya umat Israel sungguh-sungguh beriman hanya kepada Allah Israel saja. Sampai pada keturunannya, ayat 6. Ya. Jadi Tuhan mengingatkan, hei para orang tua, kamu harus hidup benar. Yaitu beriman, taat dan menyembah Allah Israel saja. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Tuhan mengatakan, jangan lupa. Ajarkan terus menerus kepada keturunanmu, kepada anak-anakmu. Supaya menjadi keluarga yang hidup benar, seutuhnya hidup benar. Gak hanya bapaknya hidup benar, gak ada ibunya hidup benar, atau tidak hanya anak-anaknya hidup benar. Tapi semuanya harus hidup benar. Jadi semua anggota keluarga, dari orang tua sampai anak-anak, harus hidup benar. Hidup benar itu beriman, taat kepada Allah. Ini hidup benar. Jadi
ini juga nggak mudah. Hidup benar itu harus dimulai, diawali dari orang tua. Tidak ada Tuhan lewat Musa menyampaikan, hai anak-anak, hai keturunan keluarga ini, hiduplah benar. Habis itu baru Tuhan menyampaikan, hai orang-orang hiduplah benar. Enggak, dari orang tua dulu. Baru Tuhan menyampaikan, sampaikanlah kepada keturunanmu. Jadi hidup benar, keluarga yang hidup benar harus dimulai dari orang tua. Yang sungguh-sungguh beriman dan taat kepada Yesus. Taat kepada Allah. Habis itu, ajarkan kebenaran itu. Ingatkan kepada anak-anak kita terus menerus firman Tuhan. Sampai anak-anak kita juga beriman dan taat kepada Allah saja. Kepada Yesus saja. Bukan kepada yang lain. Banyak orang Kristen mungkin malas mengajak anak-anaknya datang beribadah. Atau merasa, saya pernah menyampaikan, oh kalau saya bawa anak-anak saya ke gereja, aduh bikin malu aja. Gak konsen nanti ibadah di gereja, teriak sana teriak sini. Tetapi ingat Yesus. Yesus mengingatkan kepada para murid di dalam Matius 19 ayat 14 ya. Biarlah anak-anak itu jangan halangi mereka datang kepadaku. Artinya apa? Ada berkat yang akan diterima oleh anak-anak kita. Ketika sejak dini kita ajarkan dia datang kepada Tuhan. Orang tua datang ke gereja, anak bawa ke gereja. Itu firman Tuhan. Biarkanlah anak-anak itu datang kepada Tuhan. Jadi amanat agung Tuhan Yesus dalam Matius 28:19-20 ya. Pergilah jadikan semua bangsa muridku. Kita mulai dari mana? Dari keluarga dulu. Ajak anak kita. Mulai dari keluarga. Baru orang lain. Jadi jangan sampai Bapak Ibu. Oh firman Tuhan Matius 20, pergilah jadikanlah semua bangsa murid kita saja. Itu memang amanat agung. Jadi jangan sampai kita di gereja ya, kita boleh memberitakan Injil di luar sana. Tapi kita harus mulai dari keluarga. Tapi yang mau saya tekankan di sini Bapak Ibu, hidup benar harus dimulai dari orang tua. Habis itu anak kita pasti akan mengikuti. Akan meneladani iman kita. Dan mereka suatu saat akan menyatakan diri datang kepada Tuhan. Saya percaya kepada Tuhan Yesus. Bawa anak kita, bimbing anak kita untuk percaya kepada Yesus. Dari sejak dini bawa ke gereja. Jangan kita berpikir, nggak usah saya bawa anak saya. Nanti kalau sudah besar dia sudah tahu. Dia bisa memutuskan hidupnya sendiri. Dia bisa memutuskan percaya kepada Yesus. Orang tuanya berdoa saja. Nggak bisa. Orang tua harus memberikan teladan, mengajak dia membawa. Ya. Itu orang benar. Itu keluarga yang benar. Ya. Saya yakin para orang tua gereja Ebenezer, suami istri datang ke gereja. Suami istri aja deh semua datang. Penuh nih. Apalagi anak-anaknya. Udah gak muat ini. Ya, gak muat. Panasan kita. Saya kemarin ketika khotbah di gereja lain ya, ketika tukar mimbar ya. Tapi saya sampaikannya jangan masukin di YouTube nih ya. Saya melihat ibu-ibu semua, bapak ibu. Bapak-bapaknya hanya
berapa ya? 4 orang. Sisanya ibu-ibu. Sama anak-anak. Perempuan lagi anaknya semua. Jadi kadang yang ke gereja yang setia itu istrinya setia sekali. Tapi bapaknya nggak tahu kemana. Tapi kebanyakan istrinya yang setia. Bapaknya yang keluyuran. Mari Bapak Ibu, keluarga yang benar, suami istri, harus sungguh-sungguh beriman dan taat kepada Yesus. Habis itu bawa anak-anak. Inilah keluarga yang benar. Dan keluarga yang benar, maksud keluarga yang benar itu seperti apa? Tadi, bukan orang fasik, beriman dan taat kepada Allah. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, orang benar, apa yang dimaksud orang benar? Kalau dia sudah hidup benar, sudah beriman, taat kepada Allah, setia kepada Allah, sudah sungguh-sungguh bertobat di hadapan Tuhan. Kelakuannya pasti baik, pasti bersih. Ya. Jadi orang benar adalah orang yang bersih kelakuannya. Baik kelakuannya. Namanya orang benar. Bukan orang fasik. Kita lihat ayat 23b. Kita lihat Mazmur lagi, Mazmur 37. Ayat 23b. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Garis bawah ini. Yang hidupnya berkenan kepadanya. Jadi Tuhan menyampaikan di situ. Orang benar bukan orang fasik. Dan orang benar adalah orang yang hidupnya berkenan kepada Allah. Hidupnya berkenan kepada Allah pasti perilakunya baik. Perilakunya bersih. Ini orang benar. Ini keluarga orang benar. Ini orang tua yang benar. Ini anak-anak yang benar. Menurut firman Tuhan. Ya. Kelakuannya bersih. Amsal 20 ayat 7. Saya bacakan. Orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Ya. Jadi orang benar itu Bapak Ibu bisa dilihat dari kelakuannya. Dari mana kita bisa lihat orang benar? Orang yang sungguh-sungguh beriman taat kepada Allah. Kita bisa melihat dari kelakuannya. Contoh Bapak Ibu. Nih ya. Dikala orang tua lagi pusing, lagi mumet, mikirin uang anak sekolah. Mikirin besok mau makan apa. Habis itu ada tawaran dari orang lain. Atau ada tawaran dari tempat pekerjaan yang menggiurkan. Dan tawaran itu kalau kita lakukan, kalau kita terima, bisa mencukupi kebutuhan hidup kita mungkin selama 1 bulan. Bisa membayar biaya sekolah anak-anak kita. Tetapi syaratnya, ya, kita harus melanggar firman Tuhan. Mau nggak Bapak Ibu? Ya. Mungkin kita akan bingung. Roh Kudus berkata, oh itu melanggar firman Tuhan. Kedagingan kita nggak apa-apa. Anak saya besok harus bayar uang sekolah. SPP sudah naik mungkin. Ya. Sekolah bilang besok harus bayar cicilan
SPP anak. Gak ada uang. Ini pilihan. Dan ada tawaran yang menggiurkan, tapi melanggar firman Tuhan. Gimana Bapak Ibu? Kita dapat uang tapi kita harus berbohong dulu. Kita akan dapat uang tapi kita dituntut tidak jujur. Mungkin kepada bos kita. Bagaimana Bapak Ibu? Kalau kita kembali kepada firman Tuhan ini. Ya, orang tua yang benar pasti mencari nafkah untuk keluarganya dengan cara yang baik. Jujur. Tidak kompromi dengan tawaran yang menggiurkan. Tetapi melanggar firman Tuhan. Tidak mau tipu sana, tipu sini. Ya. Apalagi menafkahi keluarga dengan hasil. Mungkin hasil transaksi obat yang terlarang mungkin. Ya. Dengan hasil judi mungkin. Ya. Jangan sampai Bapak Ibu. Ya. Jadi inilah orang benar. Pasti bersih kelakuannya. Maka itu saya bilang tadi. Jadi keluarga atau jadi orang tua yang benar itu gak mudah, berat. Gak gampang. Ya, kenapa? Dunia ini, tawaran dunia ini yang sering mengikat kita, menarik kita. Dan orang tua yang benar atau keluarga yang benar juga bisa dilihat dari pergaulan hidupnya. Ada orang tua, tidak hanya pria, tapi ada ibu-ibu juga. Dia orang Kristen, tapi pergaulannya nggak baik. Ada bapak-bapak nongkrong sana, nongkrong sini, pulang malam. Ada. Ya. Ibu-ibu juga. Ya, bukan hanya bapak-bapak. Hati-hati. Ya. Karena Mazmur 1 tadi jelas mengatakan di dalam ayat 1 Bapak Ibu. Ini Daud juga menulis. Pengalaman Daud juga dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencoba. Jadi juga berbicara tentang pergaulan. Ya. Orang benar, orang tua yang benar, pergaulannya itu pasti baik. Ini yang disampaikan Daud. Ya. Dan Daud yang menyampaikan pengalaman ini. Daud bukanlah manusia yang sempurna. Daud orang berdosa. Daud pernah jatuh dalam dosa perzinahan. Kalau ukur dosa itu, dosa Daud dosa yang besar. Ya. Tetapi melalui pengalaman itu Daud terus belajar, Daud terus berusaha supaya tidak menjadi orang tua yang fasik. Terus berjuang menjadi orang tua yang beriman, taat kepada Allah, tetapi bukan berarti bebas dari persoalan. Ada persoalan. Daud ada tantangan, dia dikejar oleh anaknya sendiri. Persoalan besar bagi dia. Tapi dia terus berjuang menjadi orang tua, menjadi pemimpin yang sungguh-sungguh beriman dan taat hanya kepada Allah saja.
Dan dia terus memperjuangkan perilakunya yang bersih, kelakuannya yang baik. Tadi kita belajar di sekolah minggu kelas dewasa. Kita belajar dari Zakius, Pak Coki menyampaikan firman Tuhan. Zakius badannya yang pendek itu. Tahulah kehidupan dia seperti apa. Tetapi ketika dia sudah berjumpa dengan Tuhan, dia dikatakan segera ketika dipanggil oleh Yesus segera turun. Segera berlari. Dan bahkan ketika Zakius berjumpa dengan Yesus, dia mengembalikan uang-uang korupsi. Mengembalikan 2 kali lipat. Artinya apa? Sebuah tanda keseriusan untuk mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Ada keseriusan untuk memperbaharui hidup. Di depan umum Zakius menyampaikan, aku akan kembalikan uang yang aku terima. Maksudnya hasil korupsi itu. Hasil meras itu. Ada perjuangan berat menjadi orang benar. Tetapi percayalah Bapak Ibu, ada Roh Kudus yang akan selalu menuntun, mengingatkan kita semua. Ketika kita sungguh-sungguh membuka hati, memberi diri untuk diubah oleh Tuhan. Seperti Zakius. Kita akan menjadi orang-orang benar. Kita akan menjadi orang tua yang benar. Kita akan menjadi anak-anak yang benar. Menjadi keluarga yang benar. Yang kedua Bapak Ibu. Kalau tadi apa yang dimaksud orang benar? Yang terakhir. Mungkin ini yang kita tunggu-tunggu. Ya. Apa janji Tuhan? Kalau kita hidup benar. Apa janji Tuhan? Bagi orang benar. Di situ jelas mengatakan. Ayat 25b. Paulus ini pengalaman Daud ya. Ayat 26. Ayat 25b. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Atau anak cucunya meminta-minta roti. Ini janji Tuhan. Daud melihat keluarga-keluarga yang hidup benar dari orang tua, anak sampai generasinya. Daud melihat bahwa mereka keluarga yang hidup benar senantiasa mengalami kesetiaan Tuhan. Jadi Tuhan setia memelihara keluarga yang hidup benar. Tuhan setia menyertai, Tuhan setia memberkati dari muda sampai tua. Sepanjang hidupnya Tuhan tidak pernah tidak setia. Selalu ada penyediaan Tuhan. Selalu dicukupkan oleh Tuhan. Ya. Tapi kalau sudah berbicara tentang kesetiaan Tuhan, Tuhan memang setia kepada kita. Tapi kadang kita enggak setia sama Tuhan. Seharusnya kesetiaan Tuhan itu kita balas dengan kesetiaan kita juga kepada Tuhan. Jangan hanya menikmati kesetiaan Tuhan saja, tapi kita enggak mau setia sama Tuhan. Ya. Tak pernah orang benar ditinggalkan di situ. Tidak hanya sampai di situ. Sampai anak cucu diberkati dan menjadi berkat. Lihat ayat 26. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman dan anak cucunya menjadi berkat.
Keluarga yang hidup benar, orang tua yang hidup benar. Hidup benar ya, sesuai dengan yang tadi itu. Ya. Anak cucunya juga akan terus diberkati, tapi tidak hanya diberkati, tapi menjadi berkat. Jadi anak-anak orang Kristen, cucu-cucu orang Kristen harus jadi berkat. Gak hanya orang tua kita saja jadi berkat hidupnya. Tapi kita sebagai anak, sebagai cucu juga harus menjadi berkat. Karena kita keluarga orang benar. Ya. Dikatakan di situ, mengasihi yang lain dan memberi pinjaman. Jadi di sini tidak hanya berbicara berkat secara finansial saja. Tetapi seluruh keberadaan hidup kita jadi berkat. Dari tutur kata kita, dari sikap kita harus jadi berkat buat orang lain. Mungkin ada orang mau pinjam uang kepada kita, kita ngasih karena ada. Kita jadi berkat. Tetapi jadi berkat itu enggak hanya pinjamin uang. Ya. Tapi manusia zaman sekarang ngeri ya. Saya melihat di warung-warung itu ada tulisan. Ya, tidak boleh ngutang, tidak terima utang. Karena ada orang Kristen pinjam tapi nggak pernah mau balikin. Benar nggak? Itu nggak baik. Itu nggak boleh. Ya, kita harus hidup benar. Boleh pinjam. Boleh ngutang, boleh. Tapi ingat mengembalikan. Tutur kata kita juga harus baik. Kalau kita pinjam, kita manis sekali ngomong. Tapi ketika mau mengembalikan, sebelum mengembalikan, marah-marah dulu. Ya. Nama-nama kebun binatang itu keluar semua. Baru mau mengembalikan. Itu manusia. Ya. Tapi kalau orang tuanya benar, hidup benar, sampai generasi hidup benar, anaknya itu masih berperilaku benar. Orang tua itu ikut keluarga orang tuanya. Melihat teladan orang tuanya. Makanya apa tadi dari ulangan itu. Ulangan 6 tadi. Musa menyampaikan. Mulai dari orang tua hidup benar. Generasinya pasti hidup benar. Kata-kata anaknya nanti juga pasti jadi berkat. Pasti baik. Memang kadang gak menjamin. Karena dunia ini. Kadang dia di sekolah mendengar kata-kata yang gak baik dari teman-temannya. Tetapi kita bisa mengingatkan terus anak-anak kita di rumah. Supaya berkata-kata yang baik. Sopan, ramah, santun. Ya. Kita akan jadi berkat. Anak cucunya dipelihara dan menjadi berkat. Jadi ingat Bapak Ibu, sebagai anak, sebagai cucu, harus jadi berkat. Inilah anak cucu orang Kristen. Ya, Bapak Ibu, keluarga kita, saya kan akhiri. Ya. Keluarga kita akan menjadi berkat. Dan keluarga kita akan menikmati janji-janji Tuhan. Ketika kita semua, para orang tua berjuang hidup benar. Dan sampai anak cucu kita menikmati limpahan berkat kasih Tuhan. Dan menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Itulah pengalaman yang disampaikan oleh Raja Daud kepada kita. Jadilah keluarga-keluarga yang hidup benar. Dan saya yakin kita tidak akan seperti keluarga yang tadi itu. Persoalan ada, tapi nggak sampai kayak gitu. Saya bukan menghakimi, enggak.
Karena kita nggak tahu persoalan keluarga mereka itu seperti apa sebenarnya. Kita hanya mendengar saja kesaksian orang. Saya hanya membaca saja di Facebook. Ya. Tapi kalau keluarga yang hidup benar, berdasarkan konsep firman Tuhan ini, ya, kita pasti akan menjadi keluarga yang berbahagia. Keluarga yang diberkati Tuhan dan menjadi berkat. Berkat bukan hanya uang materi, tapi dari sikap kita, tutur kata kita akan menjadi berkat buat orang lain. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih ya Tuhan. Kami sudah belajar firman Tuhan, mendengar pengalaman dari Raja Daud. Dari usia dia remaja, muda, sampai lansia. Dia melihat begitu banyak keluarga-keluarga Kristen yang hidup benar. Dan dia juga melihat anak cucunya sampai generasi selanjutnya mengalami kesetiaan Tuhan, mengalami pemeliharaan Tuhan. Tuhan tidak pernah mengabaikan. Tuhan tidak pernah cuek dengan keluarga Kristen yang hidup benar. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Pengalaman keluarga-keluarga yang hidup benar bisa tercatat dan disampaikan oleh Raja Daud dalam firman Tuhan ini. Sehingga ini menjadi peringatan bagi kami semua. Supaya kami semua berjuang untuk menjadi keluarga Kristen yang hidup benar. Supaya kami sungguh-sungguh menjadi keluarga yang menjadi berkat untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan menaikkan pujian Bapa Surgawi memeliharaku. Ketika kita hidup benar, kita akan senantiasa menikmati pemeliharaan Tuhan. Tuhan akan terus memelihara keluarga kita sampai anak cucu kita. Itulah janji Tuhan bagi kita. Kepada Allah aku berharap. Kepada Allah aku berharap, di darat atau di laut yang gelap, atau di laut yang gelap, setiap saat waktu penat Bapa Surgawi memeliharaku. Kawi memeliharaku, aku berharap pada Tuhan. Aku berharap pada Tuhanku. Dengarai atau waktu laut menderu, dalam topan aku aman. Dalam topan aku aman. Bapa Surgawi memeliharaku. Bunga di padang dipeliharanya, burung di langit pun dibimbingnya. Barang tentu termasukku, tentu termasukku. Bapa Surgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhan. Aku berharap pada
pada Tuhanku, dengarai atau waktu laut mendung dalam topan aku aman. Bapa surgawi memeliharaku, walaupun jalanku jadi gelap, walaupun jalanku jadi gelap, juru selamatku tak pernah lelah. Dengan tenang aku pulang, Bapa surgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhan, aku berharap pada Tuhanku, dengarai atau waktu laut menderu dalam topan aku aman. Aku aman, Bapa surgawi memeliharaku. Bapa surgawi memeliharaku, Bapa surgawi memeliharaku. Amin. Mari kita berdoa. Kita bersyukur memiliki Tuhan yang senantiasa memelihara kehidupan kita. Oleh karena itu mari kita terus berharap hanya kepada Tuhan saja. Bersandar hanya kepada Tuhan saja. Bunga di padang Tuhan pelihara. Burung di langit pun dipelihara dan dibimbing Tuhan. Apalagi kita, manusia yang diciptakan serupa dengan Allah. Yang diciptakan lebih istimewa dari ciptaan yang lain. Tuhan pasti memelihara kita. Mari kita serahkan hidup kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mari kita belajar berjuang untuk terus hidup benar di hadapan Tuhan. Menjauhi kehidupan orang-orang fasik. Berjuang untuk terus berperilaku hidup baik, bersih di hadapan Tuhan. Dan terus berjuang untuk sungguh-sungguh beriman, taat, menyembah Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, yang akan senantiasa memelihara kehidupan kita sampai kita terus menikmati kesetiaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, penyediaan Tuhan dalam hidup kita, sampai anak cucu kita menikmati berkat Tuhan. Dan kita boleh terus menjalankan amanat agung Tuhan Yesus, menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Lewat harta, benda yang kita miliki, yang diberikan oleh Tuhan. Bahkan lewat sikap tutur kata kita. Kiranya kita terus menjadi berkat bagi banyak orang. Dan melalui kehidupan kita, melalui keluarga kita, banyak jiwa yang dimenangkan kepada Tuhan. Banyak orang mengalami pembaharuan hidup lewat keluarga kita. Bapa kami di surga, terima kasih ya Tuhan atas berkat rohani yang sudah Tuhan berikan kepada kami di siang hari ini. Lewat ibadah, lewat puji-pujian,
lewat doa, lewat firman Tuhan. Dan biarlah kami semua, dari anak-anak sampai dewasa, sampai lansia, kami semua boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan. Menjadi keluarga-keluarga yang sungguh-sungguh hidup benar di hadapan Tuhan. Berikan kemampuan bagi kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus senantiasa mengingatkan kami dan membawa kami terus untuk hidup seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami juga sungguh bersyukur atas kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Engkau masih terus menyediakan hari bagi kami, minggu bagi kami. Tuhan masih mempercayakan napas kehidupan bagi kami sampai hari ini. Dan kami menyerahkan kehidupan kami di minggu ini ke dalam tangan Tuhan. Pekerjaan kami, usaha kami, dagangan kami, sekolah, studi, keluarga, bahkan pelayanan kami. Kami pertaruhkan sekali lagi ke dalam tangan kasih kuasa-Mu saja ya Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang akan menuntun langkah-langkah kami di sepanjang minggu ini ya Tuhan. Sehingga kami juga memperoleh kekuatan yang dari Tuhan. Bahkan pengalaman iman bagi kami di sepanjang minggu ini ya Tuhan. Yang terus membawa kami terus bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami juga bersyukur menyerahkan pelayanan kami di gereja ini ya Tuhan. Engkau masih memelihara gereja-Mu sampai hari ini. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Dan kami menyerahkan gereja ini di sepanjang minggu ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan akan terus memberkati kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami juga bersyukur di siang hari ini. Ketika kami akan mengakhiri ibadah ini, kami bersama-sama boleh menikmati berkat jasmani yang disediakan oleh hamba-Mu Bu Elda. Biarlah berkat ini menjadi kekuatan buat fisik, buat jasmani kami, tubuh kami. Sehingga kami semakin kuat lagi dalam melayani Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Engkau berkati Bu Elda, kehidupan, usaha, dan keluarganya. Biarlah berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan dan keluarganya. Terima kasih ya Tuhan. Inilah kami dengan segala keberadaan kami. Kami mempertaruhkan hidup kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian sampai Kristus datang kembali. Amin. Terima kasih Yesus. Silakan duduk saat teduh sejenak. Amin. Selamat siang, Tuhan memberkati. Silakan Saudari Fani menyampaikan firman.
Cik. Ya, baik, Bapak Ibu, mohon menunggu sebentar. Saya akan mengumumkan untuk kegiatan gereja di sepanjang minggu ini. Boleh sambil ditayangkan warta gereja. Untuk hari Senin besok, KPW masih akan diadakan secara gabungan di gereja dengan pemimpin acara Saudari Angel, Guru KPW Bapak Coki. Untuk hari Rabu ada jam doa yang bertugas memimpin acara Saudara Tri, renungan Ibu Anisi Mamora, dan di hari Sabtu pagi ada doa fajar yang bertugas memimpin acara Ibu Eka, renungan Bapak Aritan. Sore harinya ada persekutuan kaum muda masih dalam tema Be Yourself dengan acara ibadah yang akan memimpin acara Saudara Tri untuk renungan Ibu Eliati. Kemudian di hari Minggu tanggal 28 Juli ada sekolah minggu di jam 8:30 pagi yang bertugas membuka dan menutup sekolah minggu Ibu Lilis. Dilanjutkan ibadah umum, Inspiration keluarga Bapak Luki Sorowora, pemimpin acara Saudari Lingga, pengkhotbah Pendeta Muda Komang Andreas, doa syafaat Saudari Angel, pembawa persembahan Saudara Denis dan Saudara Karis, untuk doa persembahan Saudara Nino, pemusik Saudari Fani, Saudara Christian dan Saudara Tri, nursery Ibu Anisi Mamora, penerima tamu Ibu Astrid, multimedia Saudari Tasya, dan online service Saudara Doni. Diinformasikan hari ini sesuai dengan pengumuman di grup gereja kemarin bahwa ada ucapan syukur dari Ibu Elda atas ulang tahun yang kesekian. Keberapa Tante? Ya, hari ini ada ucapan syukur. Silakan Bapak Ibu boleh mengambil satu orang satu. Tidak boleh menerima titipan dari orang lain. Ya. Boleh mengambil di ruang sosial, ada Saudari Angel dan Saudari Lingga yang membantu, dan diumumkan hari ini setelah ibadah kita akan latihan paduan suara bersama. Demikian untuk kegiatan gereja di sepanjang minggu ini. Selamat hari Minggu semuanya, Tuhan Yesus memberkati. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until